Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Arif dengan NIM 2025-28019. Jadi di sini kami akan membawakan materi tentang tasawuf untuk pejuang mental health, koneksi spiritual, mengatasi isolasi daring. Di era digital ini, manusia semakin terhubung secara teknologi, namun seringkali terputus secara emosional dan spiritual. Media sosial dan interaksi daring yang berlebihan dapat memicu rasa kesepian, keterasingan, kecemasan, bahkan depresi. Tasawuf sebagai dimensi spiritual Islam menawarkan pendekatan batiniah yang menenangkan, humanis, dan penuh makna untuk membantu individu menghadapi tantangan mental health, khususnya isolasi daring. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram." Panduan ini disusun untuk membantu individu, terutama generasi muda, menemukan kembali koneksi spiritual melalui nilai-nilai tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Nova Romeor, NIM saya yaitu 2025-28235. Konsep ukhuwah dalam tasawuf sebagai obat kesepian. Yang pertama, makna ukhuwah dalam tasawuf. Dalam tasawuf, ukhuwah tidak hanya dimaknai sebagai hubungan sosial biasa, tetapi sebagai ikatan hati yang dilandasi cinta karena Allah, mahabbah fillah, persahabatan spiritual, menumbuhkan rasa diterima, dimengerti, dan tidak sendiri dalam perjalanan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara." Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Para sufi menekankan bahwa kesendirian fisik tidak selalu berarti kesepian batin, selama hati terhubung dengan Allah dan sesama manusia secara tulus. Yang kedua yaitu ukhuwah sebagai terapi kesepian. Ukhuwah dalam tasawuf berfungsi sebagai terapi batin karena mengurangi rasa keterasingan, memberi ruang aman untuk berbagi beban emosional, menumbuhkan empati dan kepedulian, menguatkan identitas diri sebagai bagian dari komunitas. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Hadis riwayat Muslim. Prinsip sufi yaitu menemani, bukan menghakimi, sangat relevan bagi pejuang mental health. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burahmin Rizky, NIM 2025-2833. B. Praktik zikir kelompok daring untuk koneksi spiritual. 1. Zikir sebagai penyembuhan batin. Zikir merupakan praktik mengingat Allah secara terus-menerus yang bertujuan menenangkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Quran Surah Al-Ra'd 28. Dalam konteks daring, zikir tetap dapat dilakukan secara kolektif melalui platform digital. 2. Bentuk zikir kelompok daring. Beberapa bentuk praktis yang dapat diterapkan. 1. Zikir bersama melalui Zoom atau Google Meet. Zikir terjadwal melalui grup WhatsApp atau Telegram. Live zikir dan refleksi spiritual di media sosial. 3. Manfaat zikir kelompok daring mengurangi rasa kesepian dan kecemasan, menumbuhkan rasa kebersamaan spiritual, membantu regulasi emosi,
memberikan rutinitas positif di tengah paparan media. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan mengingatnya sebanyak-banyak." Quran Surah Al-Ahzab 41. Zikir kelompok membantu individu merasa ditemani meskipun secara fisik berjauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Desi Grotayun S. Saya di sini akan menyebutkan bagian C, tanda-tanda depresi dan kecemasan akibat ketergantungan media. 1. Ketergantungan media dan dampaknya. Penggunaan media digital secara berlebihan dapat menyebabkan kelelahan mental dan gangguan emosional, terutama ketika interaksi daring menggantikan hubungan nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya." Surat Al-Isra ayat 29. Ayat ini mengajarkan keseimbangan dalam segala hal termasuk penggunaan media sosial. 2. Tanda-tanda depresi. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai: perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat pada aktivitas yang disukai, merasa hampa dan tidak berharga, menarik diri dari lingkungan sosial. 3. Tanda-tanda kecemasan. Gelisah berlebihan, takut tertinggal informasi, fear of missing out atau FOMO, sulit fokus dan tidur, ketergantungan pada validasi digital, like, komentar. Tasawuf mengajarkan kesadaran diri, muhasabah sebagaimana firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok." Surat Al-Asr ayat 18. Perkenalkan, nama saya Dita Aurelia Ruslan. D. Strategi tasawuf dalam mengatasi isolasi daring. Muhasabah harian, refleksi diri untuk mengenali emosi. 2. Zikir rutin sebagai penenang jiwa. 3. Membangun ukhuwah bermakna kualitas hubungan lebih penting dari kuantitas. 4. Puasa media digital atau digital detox. 5. Menghadiri majelis ilmu atau komunitas spiritual daring. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini meneguhkan harapan bahwa setiap ujian mental dan emosional selalu disertai kemampuan untuk menghadapinya. Penutupan. Tasawuf menawarkan pendekatan spiritual yang lembut dan mendalam untuk menghadapi tantangan mental health di era digital ini. Melalui ukhuwah, zikir kelompok daring, dan kesadaran batin, individu dapat menemukan kembali makna kebersamaan dan ketenangan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Panduan ini diharapkan untuk menjadi pegangan praktis bagi para pejuang mental health untuk tetap terhubung bukan hanya dengan dunia digital, tapi juga dengan hati, sesama, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.